Latar belakang. Presentasi merupakan sebuah komunikasi. Holland, Janis, dan Kelly pada tahun 1982 mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Morrissey dan Seacrest mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Wistumuroma. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan ini berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan. Dalam kegiatan penelitian, presentasi bertujuan untuk memaparkan kepada orang lain mengenai penelitian yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldehira Klinsando dengan NIM 1902516090604. Saya di sini akan menjelaskan tentang pondasi presentasi. Pondasi presentasi berfungsi sebagai penopang yang kuat dan harus berdiri tegak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pondasi dalam presentasi meliputi 3 topik, yaitu topik presentasi, tujuan presentasi, dan pengenalan audiens. 3 pondasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk menciptakan sebuah jalannya presentasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Wahyu Pratama dengan NIM 19021609706. Di sini saya akan mempresentasikan bagian topik presentasi. Dalam menentukan topik presentasi harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu seperti berikut. Pertama, topik yang akan dipresentasikan harus sesuai dengan pemahaman yang telah dikuasai. Lalu yang kedua, pengamatan dalam memilih topik yang menarik dan hal baru. Nah, lalu tujuan presentasi. Tujuan presentasi ilmiah harus digunakan secara konsisten dari awal sampai akhir agar audiens tidak bingung dan memahami penyampaian yang disampaikan atau penyampaian materi yang disampaikan. Yang A, memberikan informasi. Yang B, mempengaruhi. Presentasi ilmiah disajikan untuk mempengaruhi audiens dengan cara yang baik. Lalu yang C, memotivasi. Presentasi dapat memotivasi audiens untuk melakukan hal yang lebih baik. Dalam arti kata, di presentasi memberikan dampak tersendiri untuk audiens, yaitu dengan memotivasi agar melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Lalu yang D, menginspirasi. Presentasi menyampaikan sesuatu yang dapat menginspirasi audiens. Dalam arti kata, ketika presentasi disampaikan, seorang audiens mendapatkan inspirasi dari presentasi yang telah disampaikan. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Perkenalkan, nama saya Vivi Sufeni. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa jurusan Seni dan Desain. Di sini saya akan menjelaskan mengenali audiens. Pertama, mengetahui siapa saja yang akan datang. Untuk mengetahui seorang atau sekelompok orang yang memiliki keterikatan dan kepakaran yang sama atau tidak disebut dengan homogen atau heterogen. Yang kedua adalah berapa jumlahnya.
yaitu untuk mengetahui komunikator berbicara. Ketiga, tingkat pendidikan, untuk mengetahui pola berpikir audiens. Keempat, tempat di mana presentasi akan dilakukan. Kelima, faktor yang mendukung jalannya presentasi, yaitu untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Regina Erika Widyadana, absen 4 dari kelompok 4 Pendidikan Bahasa Indonesia offering B8. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur penting dalam presentasi. Yang pertama, presenter merupakan orang yang memiliki tugas untuk menyampaikan atau mengajar sebuah materi. Yang kedua, audiens, yang sering kita sebut sebagai peserta yang memperhatikan, mendengar, menerima materi yang dijelaskan oleh presenter. Yang ketiga, adanya moderator. Moderator ini sebagai pemandu jalannya presentasi ilmiah. Tentunya moderator ini mempunyai etika yang wajib dilakukan dan dijaga, yaitu bersikap adil. Dengan arti, seluruh peserta mendapat kesempatan yang sama pada saat presentasi berlangsung. Contohnya, memberikan kesempatan para peserta untuk bertanya, menyanggah, bahkan menambahkan pendapat. Selanjutnya, dalam presentasi juga terdapat notulis. Notulis ini bertugas untuk mencatat dari awal presentasi hingga akhir secara rapi dan tidak ada yang terlewat. Yang terakhir, adanya materi. Materi merupakan hal yang terpenting pada saat presentasi karena materi ini akan disampaikan dan diberikan kepada peserta. Teknik presentasi ilmiah. Presentasi untuk bidang karya ilmiah misalnya disampaikan dengan cara mendemonstrasikan hasil karya tersebut sehingga dapat dipahami oleh para audiens. Untuk melakukan presentasi ilmiah yang menarik sangatlah penting pada era teknologi masa kini. Adapun teknik presentasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan bahasa tubuh yang baik, yakni dengan menjaga tatapan mata, usahakan tubuh menghadap audiens dan tidak membelakangi audiens, dan usahakan mengontrol posisi tangan, atur volume dan intonasi bicara Anda. Pergunakan bahasa tubuh yang dimengerti sesuai dengan kaidah etika pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Cara menanggapi dan mengelola pertanyaan. Sambutan yang hangat, dengarkan dengan baik, simpulkan dengan cepat. Tidak meremehkan, hindari ekspresi atau kata-kata yang meremehkan pertanyaan audiens. Apabila Anda tidak bisa menjawab pertanyaan, jangan paksakan untuk menjawab sesuatu yang tidak tahu. Cara menutup presentasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu yang diberikan kepada Anda. Anda dan audiens sudah menikmati presentasi dengan cara Anda menyajikan. Dan diskusi yang hangat jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera diakhiri. Simpulkan secara sederhana presentasi dan respon audiens Anda. Tidak mengulang-ulang pertanyaan yang membuat audiens menjadi bosan. Sekian presentasi dari saya, cara menanggapi dan mengelola pertanyaan, dan juga cara menutup presentasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yakni tata cara dan etika presentasi ilmiah. Tata cara presentasi ilmiah yang pertama yakni penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentasi PowerPoint. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk itu, penyaji perlu merencanakan sesuatu dalam penggunaan waktu dan mentaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Dalam forum ilmiah tersebut,
ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yakni penyaji, pemandu atau moderator, penulis, peserta, dan teknisi. Etika presentasi berkaitan dengan keyakinan dan prinsip. Nilai atau poin penting yang harus dipegang dalam menjaga etika presentasi yaitu menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Dalam forum presentasi ilmiah terdapat 3 hak, yaitu hak berbicara, hak membela dan mempertahankan pendapatnya, serta hak untuk mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, etika dalam forum diskusi ilmiah harus tetap dijaga agar tujuan dari forum dapat tercapai dengan baik. Tentunya, hal yang perlu diperhatikan oleh penyaji adalah kejujuran. Sikap kejujuran merupakan etika di dalam dunia ilmiah, di mana seluruh orang wajib memiliki sikap tersebut, yaitu terbuka dalam informasi yang akan disampaikan. Menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia, melaksanakan presentasi ilmiah, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif, dan memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi.